Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan atau berbagi kisah TKW yang ada di Arab Saudi ya. Mungkin banyak, bukan cuma di Arab Saudi ya, ada di seluruh Timur Tengah, tapi di video ini saya akan menceritakannya khusus dari Arab Saudi ya, dari Jeddah, teman-teman. Jadi di sini tuh saya diceritakan sama teman saya dan dikirim videonya ya. Kalau ada TKW yang kepalanya itu dipukul pakai kampak ya, dan dia meninggal di situ juga, dan saya ngeri banget ya. Ya, jadi pas diceritain itu kayak gitu, sampai gak mungkin saya bilang ini ada videonya katanya. Nah, saya tuh dilihatin lah video si perempuan itu tanpa busana ya, tanpa busana sehelai pun. Dia meninggal di atas ranjang ya, masih di kasur habis berhubungan badan, barangkali nggak tahu ya kita juga. Dia tuh dibunuh katanya sama pacarnya, begitu ya teman-teman. Nah, kemudian saya lihatlah videonya, kagetlah saya sampai kepalanya itu belah gitu ya, darah kemana-mana, kemudian tubuhnya kemana-mana karena dia tidak menggunakan pakaian sehelai pun ya, sampai kemaluannya itu terbuka gitu, masih kelihatan, masih terbuka, tapi kayaknya dia itu putih, badannya putih ya, warna kulitnya itu putih dan cantik, rambut panjang, kayaknya dia itu nggak kan, kalau kita kemana ada item-itemnya atau gimana gitu ya, dia mah cantik gitu, badannya itu mulus gitu. Nah, jadi diceritain lah saya sama teman saya itu. Sebenarnya teman saya itu di Saudi udah hampir 8 tahun ya. Saya bilang, kamu dapat video dari mana? Saya bilang, kisahnya bagaimana? Ya katanya ini juga kisah dari orang lain. Kan kalau di Saudi kalau orang yang kaburan atau gimana suka ada grup ya, ada grup-grupan, nggak tahu lah, saya nggak pernah ikut-ikutan grup kayak gitu gitu. Nah, teman saya itu nyeritain katanya dia itu punya suami, nggak tahu orang Bangladesh, nggak tahu orang Pakistan, nggak tahu orang India katanya gitu ya. Setelah itu, nah barangkali dia itu kurang ya, dia ngapain juga gitu ya, nikah sama orang luar, atau nikah atau nggak nikah juga ya, atau kumpul kebo gitu ya. Karena kalau nikah itu kalau kita nggak resmi mau apa gitu ya, terkecuali kita nikah siri sama kiai, ada bukti ada apa gitu ya. Kalau itu nggak tahu ya, namanya juga kumpul kebo aja dibilang ayah ya, kayak gitu. Karena emang kisah TKW itu kebanyakan kayak gitu, apalagi kaburan ya. Nah, setelah itu teman saya cerita, nah katanya seperti itu, dia tuh punya pacar, punya suami, tapi pokoknya terserah kalian mau pikir punya suami apa enggak ya. Nah, dia itu selingkuh lah sama laki-laki yang satu ini ya. Saya yang meninggal itu saya kasih nama aja Ijot ya. Nah, si Ijot itu punya suami, si dia itu pacaran lagi. Nah, barangkali ada yang ngasih tahu ya ke suaminya si Ijot itu, katanya kalau istri kamu begini katanya di sana. Nah, pergilah si suami itu suatu saat, barangkali bukan yang pertama kalinya ya. Nah, kemudian si suaminya itu pergilah ke sana. Nah, pergi ke kamar orang itu, pas dilihat dianya itu lagi berhubungan badan sama si laki-laki itu ya. Kemudian setelah lagi berhubungan badan atau sudah berhubungan badan, didobraklah pintu, dibuka gitulah ya. Setelah dibuka ya, langsung lah barangkali ada diskusi, ada apa, kan kita nggak tahu, itu cuma sepenggal video dan itu cuma kata orang ya. Ya dibunuhlah tanpa busana, semua terbuka ya. Kalau kalian nggak percaya, saya akan videonya akan saya spill di sini, tapi akan saya blur karena itu bisa pornografi ya, karena dia nggak pakai busana sedikit pun, kemudian darah berceceran, begitulah ya teman-teman, dan kemaluannya pun sampai terbuka gitu. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, untuk yang kaburan, kalau mau lurus-lurus, kalau yang kayak gitu, insaf lah begitu, takut dikayak gituin lagi. Aduh, pokoknya ngeri banget saya pas ngelihat
videonya gitu ya, ngeri. Para yang kaburan saya mah cuma ngasih tahu ya, kan dia itu bukan resmi ya, bukan ada, karena dia itu kaburan, pokoknya intinya dia tuh kaburan ya, si perempuan itu. Nah kalau kaburan, mayatnya itu nggak bakalan dikirimin ke Indonesia, nggak bisa, harus dikubur di sana karena tidak mempunyai surat-surat ya yang resmi. Nggak bisa, nggak ada yang bisa mulangin dia ya gitu, pemerintah juga nggak bisa mulangin karena nggak ada identitas. Seperti ada lagi kisah yang kemarin gitu ya, seorang TKW tapi dia mah udah agak stres gitu ya, meninggal juga sama, tapi dia mah di rumah stres gitu, stres rada gelo gitu tah ya, stres rada gelo, lumpuh, banyak pokoknya di Saudi itu ya yang kayak gitu, astagfirullahaladzim. Nah kemudian dimakamkannya juga di Saudi gitu, jarang yang dimakamkan dipulangkan gitu, kalau kalau nggak resmi gitu, nggak ada. Seperti kemarin ada kisah di Qatar ya, yang meninggal tapi dia masih resmi, langsung dipulangkan ke Indonesia, ke Bandung, ke rumahnya gitu, karena dia resmi. Tapi kalau yang ilegal gitu ya nggak bisa kalian dipulangkan. Nah seperti yang perempuan itu kisahnya sampai di situ ya, dia meninggal dimakamkan di Saudi barangkali ya, udah beres dimakamkan. Kan kalau orang yang meninggal kayak gitu itu yang turun tangan kan orang KJRI juga ya, orang kedutaan gitu ya, udah dimakamkan, udah beres sampai di situ. Cuma katanya orang Karawang dia itu. Pokoknya untuk teman-teman semuanya, jangan sampai kita seperti itu ya, jangan sampai kabur, jangan sampai selingkuh, apalagi takutnya di kampung itu kalian itu punya suami begitu. Nah itu baru satu kisah yang dari Saudi, yang apa, yang ditaruh masih banyak. Ada yang gila, ada yang stres, ada yang lumpuh, ada yang macam-macam, ada laki-laki, ada perempuan. Di Saudi itu banyak banget kayak gitu, karena di Saudi itu TKW Indonesia itu banyak banget gitu ya dari dulu gitu ya. Cuma saya mah takut gitu ya sama kerja di Saudi itu, takut saya mah, nggak berani saya kerja di Saudi itu, walaupun zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Nah itu, ini kisah itu ya, yang saya ceritakan ini baru, ini sekarang karena orang Indonesia itu kebanyakan kabur ya di Saudinya itu biar bebas gitu, jadi jualan lontong gitu ya, apa gimana gitu ya, jadi kupu-kupu, pokoknya kayak gitulah. Nah seperti yang kemarin yang saya ceritakan itu yang ada di mana, yang kemarin saya ceritakan yang ada di Emirat, yang di Dubai ya. Tapi yang ini itu yang saya ceritakan ini yang ada di Arab Saudi ya teman-teman. Kemudian di lain video saya juga akan menceritakan kisah nyata teman saya kerja di Saudi sampai dia trauma nggak mau kerja lagi di Saudi ya. Nah kenapa? Dia itu teman-teman dituding mencuri, padahal nggak mencuri, di penjara dia 6 bulan teman-teman, 6 bulan, percaya nggak? Sedangkan dia bahasa masih belum bisa begitu ya, 6 bulan di penjara, pulang bawa kresek. Itu ada loh kisahnya, kisah teman saya sendiri, teman saya di kampung saya sendiri, dan teman saya sendiri gitu dianya, sampai segitunya. Kalian mau kisahnya? Nanti di lain video saya akan ceritakan ya kisah teman saya. Makanya kalian harus hati-hati kalau kerja ke Arab itu ya, harus hati-hati pokoknya. Dan kita itu kalau kita memang benar, jangan takut gitu ya. Nah segini dulu lah videonya buat teman-teman semuanya, buat para TKW TKI yang ada di Timur Tengah, yang ada di Asia. Pokoknya kalian harus hati-hati, jangan sampai kabur, jangan sampai kita kalau kabur gitu ya, jangan kabur ditampung sama temen, tapi kalian itu harus kaburnya itu ke KJRI atau ke KBRI karena akan diurusin gitu ya di sana. Kalau kabur sama teman ya udah, kalian ujung-ujungnya dijual teman-teman begitu ya. Karena ya walaupun sesama Indonesia ya emang faktanya kayak gitu, karena saya tahu hidup di luaran itu bagaimana ya. Saya pernah kerja di Emirat, saya kerja juga di Qatar, dan banyak teman-teman saya yang seperti itu juga begitu teman-teman. Jadi di lain video saya akan